Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLGM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, masih di acara yang sama, program yang sama, yaitu konsultasi langgam. Seperti biasa, setiap hari Senin dan hari Jumat kita akan bersama-sama menyimak bacaan sahabat PLGM yang sudah menyetorkan bacaannya melalui grup WhatsApp ya. Bagi sahabat, bagi pemirsa yang mau bergabung di acara ini, silakan bisa hubungin admin untuk mendapatkan materinya yang ada di flash disk. Season 2 untuk Bayati dikoreksi setiap hari Senin, dan season 3 Nahawan dikoreksi setiap hari Jumat. Ada satu flash disk isinya 2 ya, ada Bayati dan Nahawan, yaitu combo, silakan, jadi bisa ikut Senin dan Jumat ya, gitu. Baik para pemirsa dan sahabat PLGM, kita mulai saja acara ini dengan bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah materi malam hari ini adalah Bayati ya. Bayatinya Bayati Kurdi. Baik. Sudah ada beberapa sahabat PLGM yang sudah bergabung bersama kita untuk kita simak bacaannya pada malam hari ini. Langsung saja. Yang pertama adalah Bapak Suradi dari Ngawi. Mencoba Bayati episode 4 menyambung nada. Ya. Mohon bimbingannya Ustadz, masih banyak yang salah. Ya, enggak apa-apa Pak ya. Justru kita sama-sama belajar. Baik, langsung kita simak saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يحذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunka alladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shallallahul azim. Ya, terima kasih Pak Suradi. Ini ada yang nanya ya, sebelum dikoreksi, gimana cara gabungnya? Kalau mau ikutan ya, silakan bisa hubungi admin untuk mendapatkan flash disknya. Jadi materinya ada di flash disk. Baru 2 season, yaitu season 2 untuk Bayati, season 3 untuk Nahawan. Bayati dikoreksi setiap hari Senin dan Nahawan setiap hari Jumat ya, gitu. Jadi silakan, materinya ada di flash disk, nanti dipelajari, kemudian direkam suara pemirsa, dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Jadi nanti setelah beli flash disk, minta digabungkan ke grup WhatsApp sama admin ya. Kemudian nanti setoran seperti biasa. Pak Suradi dari Ngawi, iramanya sudah benar ya. Jadi sudah Bayati, tapi Bayatinya agak masuk ke Bayati asli. Memang kenapa saya paling kekeh gitu ya. Kekeh itu apa ya? Saya tetap pendirian bahwa Kurdi ini masuk ke Bayati, karena memang kelihatan banget bahwa orang yang suaranya lekukannya nggak terlalu banyak itu pasti akan lari ke Bayati asli. Itu menandakan bahwa memang Kurdi ini yang populer ini masuk ke irama Bayati, apalagi Kurdi ini bukan irama pokok gitu ya. Jadi tetap saya akan mengatakan Bayati Kurdi gitu. Ya, kemudian untuk penggabungan nada itu tadi yang cukup tepat di surat Al-Mujadalahnya. Untuk surat Al-Fatihah dan At-Tin itu masih naik datar turun. Bahkan kalau di surat At-Tin tadi ada yang nada setengah ya. Kemudian itu koreksi untuk iramanya Pak. Kalau suaranya terlalu pelan ya. Terlalu pelan, jadi kurang powernya kurang kenceng dikit gitu Pak ya. Mungkin bisa dengan cara dinaikkan oktavnya, jangan terlalu rendah gitu. Kemudian untuk bacaan, nah ini terutama di bacaan Bapak dipanjang pendek. Banyak yang harusnya pendek dibaca panjang dan yang panjang dibaca pendek. Kemudian pengucapan huruf itu masih belum maksimal. Jadi coba dilepas aja suaranya ya, jangan seperti tertahan gitu Pak ya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan huruf yang harusnya kaf dibaca ha. Misalnya tadi fama yukadzibuka ba'du bidin, Bapak membaca fama yuhadzibu ya, kaf dibaca ha tadi ya. Itu saja mungkin Pak Suradi, koreksi dari saya, mudah-mudahan untuk perbaikan Pak ya. Silahkan bacaannya
perbagus lagi, ya, bisa belajar dengan ustadz yang lain, atau ya banyaklah pokoknya untuk bacaan panjang pendek terutama, silakan Bapak bisa belajar lagi, ditambah belajarnya. Kalau iramanya sebenarnya sudah masuk ya ke irama bayati. Ya itu saja Pak Suradi, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, ini Ibu Robiul Adawiyah dari Lombok, setoran bayati episode 7 suratnya Al-Fatihah dan Al-Mujadalah, dan minta tolong koreksian hafalan saya Ustadz, surat Abasa mengikuti versi Syekh Misyari. Oh gitu. Surat Abasanya satu surat kayak ini Bu. Kalau satu surat mungkin nggak bisa diputarkan full ya, karena waktu kita hanya 1 jam, sementara yang setoran cukup banyak. Ya baik, kita simak saja para pemirsa. Untuk episode 7 ini adalah model depan nada yang model pertama. Baik, kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitanu liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, kita lanjut berikutnya tadi surat Abasa Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. Ya sedikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ini iramanya sikah Bu ya, gitu. Jadi nggak masuk di bayati. Jadi nanti saja saya dengarkan saja ya, karena tema kita malam hari ini adalah bayati. Nah, Syekh Misyari memang di surat Abasa
Itu iramanya diawali dengan irama sikah. Sudah bagus Bu ya kalau untuk bayatinya. Memang untuk yang model pertama ini original ya, versi yang orinya, jadi biasa, seperti biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, yang biasa gitu. Jadi belum ada model-model yang cukup aneh ya gitu. Ya, untuk bacaan dan suaranya bagus Bu ya gitu. Mohon maaf untuk abasannya, nanti saya dengerin sendiri aja ya, mungkin nanti di grup saja ya, bisa disampaikan secara tertulis aja. Kemudian untuk bacaan juga sudah bagus, cuman tadi minasyaitoni kalau nggak salah harusnya ni, tapi Ibu baca nu gitu ya. Mohon maaf, saya lupa ya, tapi kalau minasyaitoni itu harusnya kasroh, atau barangkali Ibu baca ni cuman kedengarannya nu. Nanti dicek lagi, karena kadang-kadang i itu kadang ada yang kedengarannya u gitu. Seperti yang sebelum Ibu tadi Pak Suradi ya, ada yang kelewat syai dibaca syau, padahal mungkin niatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi terdengarnya minasyaiton, jadi seperti u ya. Ya, itu itu saja Ibu ya, soalnya sudah bagus, tinggal terusin aja ke episode-episode berikutnya. Ya gitu. Terima kasih Ibu Robiatul Adawiyah. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Tadi ada yang nanya, sekalian saja saya jawab ya. Untuk menghubungin admin gimana nih caranya? Bisa DM saja Pak ke Instagram ini. Ya, Instagram Sahabat PLKM itu dipegang oleh admin. Kemudian atau di Instagram Ustadz Kris juga bisa, silakan. Itu semuanya dipegang sama admin ya gitu. Insya Allah nanti langsung nyampe ke admin itu. Baik, kita lanjutkan. Ibu Robiatul Adawiyah sudah. Ibu ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Bapak Ferry dari Sumatera Utara, suratnya Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Episode 15 ini sudah episode akhir ya. Tilawah irama bayati sudah tilawah ya, kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ya, terima kasih Pak Ferry dari Sumatera Utara. Iramanya sudah pas ya, di bayatinya sudah pas. Hanya di nahawannya tadi ada yang tinggi-tingginya itu mungkin maksudnya kombinasi nahawan ya. Yang kelihatan kombinasinya hanya di ujung-ujung saja. Ya, saran saya jangan sering ditinggi-tinggikan tadi. Jadi kalau kombinasi jangan terlalu banyak gitu ya, karena kombinasi ini bagian dari variasi. Yang namanya variasi itu jangan terlalu berlebihan gitu. Kemudian untuk bacaan cukup bagus, hanya pengucapan i-nya masih agak ke e, Pak. Ya, gitu. Jadi i-nya nanti dilatih lagi. Kasrohnya, ya. Ya itu saja. Kalau untuk temponya sudah bagus, kemudian pembawaannya sudah mengalir, sudah bagus. Terima kasih Pak Ferry Sumatera Utara, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita langsung ke Ibu Mimin dari Bandung episode 11, kombinasi bayati dan nahawan model ketiga, suratnya Al-Fatihah, kemudian Al-Mujadalah, kemudian penerapan surat lainnya Al-Baqarah ayat 96 sampai 99. Al-Mujadalahnya ayat 19 sampai 21. Baik, kita simak saja. Ya, saya sambil baca ya. Irama yang paling saya suka kurdi, betul. Ya. Ya, selera saja Pak ya. Ada yang senang kurdi, ada yang senang jiharkah gitu. Tapi kurdi yang populer saat ini dia kalau masuk ke irama pokoknya yaitu irama bayati. Kurdi ini hanya irama cabang. Baik, kita simak bacaan Bu Mimin dari Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على Ini masuknya irama nahawan. Jadi tema kita adalah Bayati Bu Mimin. Kelewat ke nahawan nih. Yang surat Al-Baqarahnya ya, mohon maaf. Ya, untuk bayatinya Ibu sudah bagus tadi. Kombinasinya sudah bagus. Kemudian ada nada naiknya masih tinggi. Masih lari ke nada tinggi Ibu ya. Gimana sih caranya supaya naik? Ya nanti belajar lagi Bu ya. Ya memang jangan bosan-bosan belajarnya. Gitu. Kemudian untuk bacaan ya sudah cukup bagus lah. Ya mungkin ada beberapa makhraj saja ya. Tapi nggak begitu fatal gitu Bu ya. Ya. Sayang ini masuknya ke nahawan, jadi nggak saya putar sampai akhir ya, karena saya pengennya bayati, karena nahawan nanti ada waktunya khusus. Sambil saya bacain yang nanya ya, karena ini penting juga. Tadi ada yang nanya, Ustadz saya dengerin kok ada yang bacaannya tajwidnya kurang pas gitu ya, makhrajnya banyak yang salah, tapi kok belajar irama gitu ya, apakah nggak lebih utama belajar tajwid? Betul, tajwid itu hukumnya wajib, irama itu sunnah ya, jadi tetap lebih utama tajwid. Tapi apakah kita mau belajar irama harus nunggu tajwidnya bagus banget gitu baru belajar irama ya? Kalau menurut saya kita belajar Quran tuh dari mana saja ya. Tapi pesan saya bagi yang bacaannya belum lancar, sambil belajar tajwid gitu. Kenapa kok saya ngoreksinya iramanya saja? Karena program ini memang khusus irama. Jadi kalau mau belajar tajwid banyak ustadz-ustadz yang ngajarin. Ya, sudah banyak gitu. Jadi saya harap silakan peserta itu jangan hanya belajar irama tapi sambil belajar tajwid gitu. Kalau saya koreksi tajwid di sini, ya sudah habis waktunya untuk tajwid gitu ya. Karena temanya adalah konsultasi langgam. Kok kenapa nggak tajwidnya? Ya silahkan datang ke ustadz yang ngajarin tajwid banyak ya gitu. Maksud saya, kita nggak harus belajar tajwid dulu sampai benar-benar bagus baru belajar yang lain. Kita bisa sambil kok ya, bisa sambilan gitu. Sambilan tuh kita belajar bacaan, kemudian sambil belajar irama. Dan saya yakin para peserta juga begitu. Yang setoran di sini juga saya yakin sambil belajar tajwid di tempat lain gitu ya. Jadi mohon maaf kalau tajwidnya tidak saya koreksi
full ya gitu, karena memang temanya adalah konsultasi langgam. Silahkan, saya sangat berharap untuk belajar tajwid diperbagus lagi gitu tajwidnya gitu, karena kadang-kadang orang tuh ya semangat irama, semangat belajar irama, jadi jangan kita cegah ya, jangan kita cegah. Orang sudah semangat dekat Al-Quran itu sudah prestasi yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kan lagi pengen irama gitu ya, pengen belajar irama, dicegah gara-gara tajwidnya belum begitu bagus, akhirnya dia mundur, nggak mau belajar ya. Lebih baik pokoknya belajar dari manapun, tapi pesan saya sambil belajar tajwid gitu ya, bebarengan nggak apa-apa, nggak harus ini selesai dulu ya. Kalau umur kita cukup gitu kan, mumpung kita masih ada semangat, masih ada kesempatan, silakan sambil belajar tafsir juga nggak apa-apa ya. Belajar sambil hafalan juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang ya gitu. Jadi jangan patokan satu dulu sampai beres baru belajar yang lain, nanti bisanya lama. Silakan bisa bersama-sama. Dulu saya belajar irama malah sebelum bisa baca Quran. Gimana caranya? Ya saya dengerin terus sampai hafal gitu. Akhirnya setelah itu saya baru belajar baca Quran. Nggak apa-apa, emang tertarik awalnya dari irama gitu, masa kita nggak boleh sih belajar Quran gitu Pak ya. Ya itu mungkin jawaban dari saya. Jadi kalau saya tidak melarang ya, tentu saya ingatkan terus ya, bacaannya tadi di sini, cuman nggak detail karena memang judul kita adalah konsultasi langgam. Kalau pengen lebih detail, masih banyak ustadz-ustadz yang ilmu bacaannya jauh lebih tinggi daripada saya ya, seperti itu. Saya pun masih belajar tahsin gitu, belajar baca tuh seumur hidup ya, nggak ada batasannya itu. Meskipun bacaan kita sudah bagus, jangan berhenti belajar tahsin, tetap berubah. Bacaan kita bisa berubah gitu. Ya, gitu. Sambil nanti saya bacakan lagi pertanyaan pemirsa. Ini sambil kita melanjutkan koreksi. Bu Mimin ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Ya, fokus di irama bayati kalau hari Senin, kemudian nahawan di hari Jumat. Ya, kita lanjut ke Bapak Gion dari Jakarta. Bayati episode 2 surat Al-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarza. Walam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka 'adhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, terima kasih Pak, siapa namanya tadi, Pak Gion dari Jakarta ya. Iramanya sudah benar, naik datar turun. Kemudian untuk suaranya masih agak kaku Pak ya, dilenturin lagi. Gimana cara ngelenturin? Ya latihan terus gitu ya, latihan terus. Iya, ya memang latihan terus. Kan kalau kita latihan kan sama seperti kita olah vokal ya, gitu kan, lama-lama nanti akan lentur gitu. Kemudian untuk bacaan Pak, banyak ya ini koreksinya untuk bacaan.
Yang pertama huruf dhad itu mirip dengan dal tadi, wadduha, harusnya wadduha. Kemudian yang pendek tadi banyak yang dibaca panjang, di rabbuka, nah, itu harusnya pendek, rabbuka. Ya, alam yajid, tapi tadi terdengar falam yajid, harusnya alam yajid. Ya, kemudian wa wajadaka dhalan fahada, itu Bapak tadi mungkin mau baca a ilang fa'agna, jadi adhalang a-nya ke bawah. Itu. Kemudian wa amma binikmati rabbika, bukan binikmatika rabbika. Ya, itu saja Pak koreksi dari saya Pak Kion. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Pertanyaan Ustadz untuk menerapkan, ini Bu Fili ya, bukan Pak Kion. Ya, ini pertanyaan Bu Fili setelah Pak Kion. Ya, sekarang Bu Fili episode 12 kombinasi bayatin nahwan model ketiga. Surat Al-Fatihah, Al-Mujadalah ayat 19, Luqman ayat 1 sampai dengan 6. Pertanyaan, Ustadz, untuk menerapkan model ketiga ini apakah harus selalu yang ada mad wajibnya saja atau mad asli juga boleh asal ada ayunannya? Kalau bisa sih ada mad wajib ya, atau mad jaiz yang cukup panjang. Kalau nggak bisa ya mad asli juga nggak apa-apa. Hanya kalau mad asli kita harus hati-hati, jangan sampai gara-gara mengayunkan suara bacaannya jadi kepanjangan madnya gitu. Atau cari yang gunah ikhfa itu kan enak tuh, banyak ya gitu. Baik, kita langsung simak bacaan Bu Fili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك
عليهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. Ya, Ibu Fili, terima kasih sudah mencoba episode 12 ya, kombinasi ketiga. Kombinasinya sudah betul ya, sudah ada warna model ketiganya. Kemudian untuk bacaan paling di gunahnya, ikhfa'nya itu kurang ditahan lama ya. Ditahannya harus yang lama Bu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, Ibu pas ngambil di surat Luqman-nya, pas kombinasi Ibu kepanjangan tadi gitu. Karena memang ya cari aman saja, kalau mau aman di mad yang agak panjang gitu ya. Mad jaiz, mad wajib ya. Kalau yang di 2 harokat, ya, mad asli itu kadang-kadang kita jadi kepanjangan gitu. Ya, tadi kalau nggak salah di surat Al-Mujadalahnya la akhulibanna, kalau nggak salah Bu, yang benar ya, bukan la akhuliyanna. Mungkin keceletot ya, salah lihat. Terima kasih Bu Fili, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Ya, tadi ada yang nanya, Ustadz gimana cara meninggikan suara? Nah, kalau meninggikan suara ya memang harus latihan nafas diafragma. Gitu, silakan bisa dilihat tutorialnya di channel YouTube Ustadz Kris. Jangan lupa subscribe ya. Sehat terus Ustadz, amin amin. Terima kasih Pak Ubay doanya ya. Mudah-mudahan Bapak juga sehat terus ya. Baik, kita lanjut berikutnya Bapak Fajari dari Yogyakarta, episode 13. Suratnya Al-Fatihah, Al-Qalam dan Al-Kautsar. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu
بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى يرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, terima kasih Pak Fajari dari Yogyakarta ya. Untuk iramanya sudah bagus ya, sudah benar, dan saya lihat banyak perubahan ya, dari gerakannya itu sudah semakin bagus Pak, sudah semakin enak didengarkan. Hanya di basmalahnya tadi temponya harusnya sama, Bismillah, jangan Bismillah ya, gitu temponya di situ. Kemudian u-nya pas a'udzu jangan a'udzu ya. Kemudian Bapak di huruf za-nya masih ke ya, zurtumul bukan yurtumul ya, gitu. Kemudian maqabir qa-nya terlalu panjang. Ya, zurtumul maqabir. Kalla jangan terlalu lama nahannya kalla ya. Jangan kalla karena tasydid itu bukan gunnah ya. Gitu, sambil saya bacain lagi Pak Ma'arif Amin. Kapan waktu yang terbaik buat latihan suara tinggi? Apakah pagi, sore, malam? Kalau waktu itu, kalau yang terbaik ya memang pagi Pak ya, gitu. Kalau terbaik, tapi yang jangan terpaku di satu waktu. Kita bisa latihan kapan saja. Intinya adalah istiqomah Pak, gitu. Jadi latihan itu meskipun sedikit, tapi istiqomah yang penting. Jangan sehari langsung banyak, misalnya berjam-jam, tapi nanti sebulan nggak latihan, itu percuma. Meskipun 20 menit satu hari, setiap hari, tapi rutin gitu ya. Dan jangan lupa makanan harus dijaga gitu Pak ya. Makanan harus dijaga. Jadi jangan terlalu banyak makan yang berminyak ya. Jangan terlalu banyak konsumsi yang dingin-dingin, es ya, terutama es itu jangan. Kemudian yang panas, terlalu panas juga jangan ya, terlalu pedas juga jangan ya. Pokoknya makanan yang yang sekiranya mengganggu suara itu kalau bisa dihindari gitu ya, gitu. Ya memang kalau pengen maksimal ya harus harus berani menjaga gitu, berani menjaga makanan. Baik, kita lanjut. Pak Fajari, terima kasih ya setorannya, ditunggu setoran pekan depan. Kita lanjut ke Ibu Ani dari Bandung, surat Al-Fatihah Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Episodenya episode 3. Kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahati
أمهاتهم إلى اللائي لدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماشا ذلكم توعدون به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماشا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم. Ya, terima kasih Ibu Ani, suaranya jernih tapi lembut ya. Biasanya kalau lembut itu enggak terlalu tajam ya, ini jernihnya agak tajam. Kemudian seperti benar-benar pakai perasaan ya bacaannya. Iramanya sudah betul Ibu, hanya di bacaannya. Tadi banyak yang pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek. Kemudian ilallai dibaca ilallai, kurang tasdid ya. Kemudian yatamassa harusnya pakai sin, tadi dibaca shin ya. Gitu, lebih ke bacaan aja Bu kalau iramanya sudah benar. Apalagi ini episode 3 ini kan hanya acak nada ya, paling mudah ya, materi paling mudah. Teruskan Bu ya, sambil belajar bacaan tentunya, belajar tahsin lagi. Terima kasih Ibu, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Pak Ubay, Ustadz masih ngajar di Al-Asri, Masjid Al-Asri setiap Sabtu ya? Masih Pak ya? Masih, silakan bisa gabung lagi Pak. Ya kebetulan Masjid Al-Asri ini dekat ya, dekat dari rumah saya, jadi setiap subuh masih lancar ya, setiap subuh hari Sabtu. Terakhir Pak Fikri dari Malaysia. Bayati episode 13 huruf muqatta'ah surat Maryam ayat 1-10. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Ya, terima kasih Pak Fikri dari Malaysia yang sudah menyetorkan bacaannya. Ini fokus di huruf muqatta'ahnya tadi. Bacaan di huruf muqatta'ah itu ada beberapa model ya. Nah, Bapak tadi ngambil yang model tinggi ya. Kaf ya ain shad. Ya, jadi yang yang belok ya, rumus yang belok. Silakan bisa pilih salah satu. Untuk irama yang lainnya sudah bagus tadi, sudah mengalir, sudah enak ya, cukup variatif. Terima kasih Pak Fikri Malaysia, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Alhamdulillah Pak Fikri tadi peserta terakhir, jadi sudah selesai. Ya, bagi pemirsa sahabat PLKM, silakan tetap istiqomah untuk menyetorkan bacaannya. Jangan khawatir ya. Misalnya Ustadz, nanti kalau bacaannya salah nanti saya dosa. Dosa itu kalau kita tidak mau belajar. Ya, kalau sedang belajar insya Allah tidak ya. Dalam rangka belajar itu nggak apa-apa. Ya, jadi jangan takut. Soalnya ada yang masih belajar karena ada istilah kalau bacaannya salah-salah nanti dosa, akhirnya nggak berani baca Quran. Nah, terus kapan bisanya gitu ya? Gitu ya. Insya Allah tidak dosa ya, karena kata Rasul juga kalau kita bacaan terbata-bata saja, ya artinya terbata-bata ini dalam rangka belajar gitu. Itu insya Allah pahalanya malah dua pahala ya gitu. Kalau lancar berarti satu, enggak. Kalau lancar justru bersama malaikat yang mulia tentu di atasnya gitu. Ya, yang dosa adalah orang sudah tahu bacaannya salah-salah, tidak mau belajar, gengsi mau belajar. Ya, saya mah gengsi dah, ustadznya lebih muda misalnya, itu yang sering terjadi gitu. Gengsi, ngapain belajar? Toh Allah sudah tahu kok apa yang kita maksud. Itu ada semacam kesombongan gitu ya, kesombongan nggak mau belajar. Kan saya sudah profesor, saya kan sudah tinggi status sosialnya, ngapain saya belajar sama anak kecil. Nah, kalau sudah muncul kesombongan seperti itu, meskipun tidak diungkapkan, itu hati-hati. Dan akhirnya benar-benar nggak mau belajar ya, terus baca. Nah, itu kalau kata Ustadz saya itu yang dihukumi. Nah, dosa itu yang seperti itu gitu. Sudah tahu salah, ada kesombongan, tidak mau belajar. Tapi kalau kita dalam rangka belajar, jangan malu-malu gitu ya. Itu, dan para pemirsa juga tahu pasti, karena rata-rata yang ikutan komunitas ini itu bukan ustadz-ustadz yang bacaannya sudah bagus-bagus ya. Ini rata-rata pemula, rata-rata orang yang sedang belajar gitu ya. Nah, jadi wajar kalau seandainya bacaannya masih ya ada misalnya panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itu sangat wajar.
Kecuali yang ikut gabung di acara ini adalah ustadz-ustadz, orang-orang yang sudah ahli baca Qur'annya. Nah itu ya pasti bacaannya sudah bagus-bagus. Nah kalau ustadz-ustadz kan rata-rata ngajar ya gitu. Dan yang belajar ya kebanyakan memang pemula gitu. Jadi sekali lagi wajar gitu kalau bacaannya masih banyak yang belum pas, makhrajnya belum pas. Tapi jangan jangan membuat kita jadi lemah, jangan membuat kita jadi semangatnya berkurang ya, tapi justru kita semangat. Enggak apa-apa. Suaranya ditampilkan di sini ya. Suaranya disimak oleh orang lain, meskipun mungkin orang lain misalnya menilai aduh bacaannya kok gini ya. Nah, itu enggak apa-apa ya. Wajar karena ya kita sedang belajar. Namanya belajar ya gitu. Namanya belajar ya pasti masih banyak kekurangan gitu. Termasuk saya juga masih belajar gitu ya. Saya juga masih belajar. Sampai kapan belajar Quran? Ya sampai umur kita habis gitu. Minal mahdi ilal lahdi. Ya seumur hidup gitu belajar Quran itu, jangan dibatasi. Semuanya sedang dalam proses belajar gitu. Dan saran saya tetap belajar bacaan ke guru-guru tahsin ya gitu, karena kalau saya memang ngajarnya tidak fokus di tahsin tapi memang mensiarkan irama. Makanya lembaga kami namanya PLKM, pembelajaran langgam Quran mingguan. Jadi langgam ini memang ada syiar ya di sini. Banyak orang yang mendengar bacaan yang indah akhirnya tertarik untuk membaca Al-Quran. Ini yang membuat kita bikin lembaga khusus untuk irama gitu. Kalau pengen dikoreksi bacaannya dengan lebih komplit, lebih detail, silahkan bisa datangi guru-guru yang mengajarkan tahsin. Jauh lebih banyak daripada guru maqamat. Daripada yang ngajarin langgam itu lebih banyak yang ngajar tahsin gitu. Ya gitu saja Bapak Ibu peserta semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di acara ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kita sama-sama belajar, saya juga tetap belajar terus ya. Kita tetap semangat belajar. Ilmu maqamat adalah ilmu yang memang pertama menjadi kegemaran saya, yang kedua saya ingin berbagi saja kepada sahabat sekalian bahwa ada satu ilmu yang kaitan dengan Al-Quran dan ini banyak diminati oleh masyarakat, yaitu ilmu irama Al-Quran. Irama Al-Quran diatur ya, nggak seenaknya iramanya, tapi nama ilmunya adalah maqamat, dan irama-irama ini yang biasa dipakai oleh para ulama. Ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Sampai jumpa di hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah lindungi kita, Allah beri keberkahan buat hidup kita ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.